Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita mencoba mendiskusikan. Kita banyak sekali mendapatkan pertanyaan di seputar Ibu, mengapa investasi Indonesia dikatakan mengalami kenaikan, namun tidak ada penciptaan lapangan kerja dan bahkan daya beli masyarakat menurun. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat-sangat berkualitas sekali. Kita membahasnya dari 3 sisi. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi data, ini untuk semua ekonom-ekonom muda dan masyarakat, data yang baik digunakan adalah data Bank Indonesia. Kalau kita lihat data Kementerian Investasi, investasi tersebut adalah data yang disetujui atau approved investment. Sedangkan bila kita menggunakan data Bank Indonesia, itu adalah betul-betul data investasi yang aliran modal masuk dan tercatat di Indonesia. Jadi bukan hanya disetujui, tapi betul-betul aliran modal investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi data yang terbaik digunakan untuk investasi adalah memakai data Bank Indonesia. Itu dari sisi data. Dan adalah betul bahwa terjadi kenaikan investasi ke Indonesia. Kalau kita lihat dari 6 tahun terakhir ini, terjadi kenaikan investasi. Kita sekarang ke poin kedua. Yang perlu kita catat adalah secara total investasi terdapat kenaikan. Namun bila kita lihat secara rasio terhadap total PDB Indonesia, itu sebetulnya terjadi penurunan. Artinya apa? Bahwa dalam satu ekonomi itu dibutuhkan investasi bukan hanya secara total kenaikan investasi, tapi juga rasio dari kenaikan investasi itu sendiri terhadap PDB. Karena besaran PDB itu artinya bahwa seberapa banyak investasi bisa memenuhi pembangunan secara keseluruhan. Dan bila kita lihat datanya, secara level tingkat jumlah investasi yang masuk itu memang meningkat, namun secara rasio FDI to GDP atau investasi yang masuk terhadap total perekonomian Indonesia itu mengalami penurunan. Di tahun 2022, rasio FDI to GDP Indonesia itu pada kisaran 1,93%, dan pada tahun 2025 dan awal 2026 ini itu pada kisaran 1,61%. Jadi terjadi penurunan. Kemudian yang ketiga adalah sektor-sektor mana saja foreign direct investments ini masuk. Dan bila kita lihat berdasarkan data, ternyata yang banyak menyerap dari investasi yang masuk itu adalah sektor mining yang merupakan capital intensive. Sehingga walaupun investasi masuk, memang terjadi sedikit sekali penciptaan lapangan kerja. Dan saat yang bersamaan di sektor-sektor lain terjadi peningkatan biaya produksi, mulai dari kenaikan energi, juga biaya-biaya lain, sehingga mengakibatkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan ekspansi atau bahkan tutup produksi. Sehingga bila kita lihat walaupun terjadi peningkatan investasi masuk ke Indonesia, namun tidak terjadi penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Dari ketiga komponen tersebut yang sudah kita bahas, maka itulah yang menjelaskan bahwa walaupun angka investasi ke Indonesia meningkat, namun tidak terjadi peningkatan lapangan kerja yang signifikan, sehingga tidak dapat memberikan atau tidak mempengaruhi atau tidak dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Terima kasih.